kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5, ada ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Salam, kami mengundang bagi seluruh kaum wanita di Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo untuk hadir mengikuti ibadah kaum wanita Wedok pada hari Selasa tanggal 1 November jam 10 pagi di gereja. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Yulan Budi Limanjaya. Mari jangan lewatkan ibadah kaum wanita. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Dia, meninggikan namanya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat, untuk segala kesehatan, kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami datang Tuhan, kami mau memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terimalah puji dan sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik
kudus-Mu Tuhan. Tempat kudus-Mu Tuhan, Hati kami, hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. selamanya Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. hati kami melimpah dengan syukur. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah yang awal dan yang akhir, Kaulah di atas segalanya. Haleluya. Kami menyembah, segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami. Haleluya. Kami menyembah, kami agungkan, kami sanjung Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah Raja yang layak ditinggikan, hanya Kaulah Raja yang layak diagungkan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Banyak hal yang Kau lakukan di dalam hidup kami bersyukur dan berterima kasih.
Oleh sebab itu kami datang Tuhan, kami bawa pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan dari hati yang terdalam untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama kita naikkan pujian. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kudus-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Mari saudara kita pujikan ini lebih tinggi lagi, katakan ku bawa korban syukur ke tempat. Haleluya. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik buat kami. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Kami siap menyorak-nyorakan, mengelulukan nama-Mu, Yesus Allah yang hidup, yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita, ada kesehatan, ada kegembiraan. Amin. Mari toleh kanan kiri katakan Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang
Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, haleluya. Kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, haleluya. Haleluya, Allah sumber kuat kita, amin. Silahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati mereka dengan limpah. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, jamah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengar, namun tidak hanya mendengar, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan, lihat hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kami lihat, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Mari kita bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa dalam surga, kadang kami merasa kami sudah cukup mengenal Engkau. Kadang kami sudah merasa bahwa kami sudah cukup punya iman padamu.
Tapi kami rindu Engkau menyelidiki hati kami Tuhan. Karena Engkau yang mengenal kami lebih daripada siapapun. Dan saat ini Bapa dalam surga, Engkau akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu yang sederhana. Sehingga hati dan pikiran kami Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan. Sehingga kami mengerti apakah kami sudah cukup taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih. Biarlah firman-Mu yang meluruskan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang meneguhkan. Biarlah firman-Mu yang menyatakan otoritas Allah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkati setiap kami, berkati firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berotoritas penuh di tengah-tengah kami. Kami mengembalikan segala hormat dan kemuliaan. Karena Kau yang memilikinya dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim pemuji, tim pemusik, dan seluruh rekan-rekan terkasih jemaat Tuhan GAB Mahanaim. Semuanya bersuka cita, amin. Ya, saya juga senang dan bersuka cita Bapak Gembala. Terima kasih buat kepercayaannya saya boleh melayani. Dan juga yang mengikuti secara live streaming, kita percaya jarak tidak memisahkan untuk hadirat Allah menjangkau setiap orang. Ya, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya akhir-akhir ini sering membaca berita-berita di media gitu ya, yang berhubungan dengan anak ya. Karena saya kan punya anak masih kecil ya, 18 tahun, yang kedua 3 tahun. Nah, kalau orang tua yang anaknya masih bertumbuh gitu, yang dipikirkan itu gak tahu ya. Kalau saya pertumbuhannya ya, karena saya kan tinggi, orangnya tinggi ya, mungkin anak saya juga bisa lebih tinggi lagi dari saya begitu ya. Jadi saya akhir-akhir ini membaca itu Indonesia ini angka stunting ya, angka stunting itu ya bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan ya, karena mungkin ada beberapa faktor ya. Waktu saya mengikuti sebuah seminar itu, salah satunya juga dari calon pengantin ya, catin. Nah, calon pengantinnya kadang masih terlalu muda begitu. Nah, dan faktor yang lain termasuk faktor gizi. Nah, waktu saya belajar tentang apa itu stunting ya, bagaimana supaya tidak terjadi begitu, saya tergerak untuk merenungkan diri saya ya. Jangan-jangan saya ini juga sedang stunting ini. Iman saya sama Tuhan ini lagi stunting ya, tidak bertumbuh dengan bagus ya. Waktu saya cari gambar-gambar stunting gitu ya, contohnya kayak apa sih? Ternyata orang tua itu kebanyakan kan ya nggak mau lah anaknya difoto terus ini loh anak stunting itu kayak gini, enggak ya. Terus saya lihat gambarnya, mana ya slide saya? PPT saya ada nggak di sana? Oh iya. Ini saya lihat. Wah, ini gambar ini muncul ini. Coba klik next. Nah, mungkin ini Bapak ini stunting nih kali ya. Makanya ya kalau dicari di Google begitu, nggak ada gambar anak kecil yang apa namanya, yang badannya kurus atau apa. Nah ini mungkin seharusnya udah lulus kuliah ini mungkin ya. Nah dia masih SD aja ini. Ini gambar saya lihat di internet, wah ini bagus juga ini. Nah kalau kita perhatikan, sadar atau tidak sadar, pertumbuhan kerohanian kita seringkali tidak linear dengan waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita menjadi orang Kristen. Kadang kita udah lama jadi orang Kristen, rajin beribadah ya. Mungkin beberapa sudah majelis ya, diaken, evangelis.
tapi sik ngamuan. Iya kan? Masih sering ngamuan, ya toh? Kadangkala saya sendiri saya renungkan. Saya kalau bawa mobil ini kan sudah, ya menurut saya paling hati-hati lah ya, tertib lalu lintas ya. Tapi kadang gimana ya, anak-anak yang muda-muda itu loh, yang bajunya masih SMA gitu kan. Kalau ngambil jalan kan sembarangan kadang ya. Satu kali itu dia nyenggol ujung dari mobil itu. Untung dia nggak jatuh. Aduh, terus kawan saya yang di sebelah bilang, "Mas, kejar mas." Waduh. Lalu saya bilang, hei, ini ono Alkitab ning ngarep iki, saya bilang. Di depannya ada Alkitab di dashboard ini. Ini kalau saya kejar dapat, wah ini jangan-jangan pendeta ini gitu ya. Kadang kita ini malu tidak melakukan sesuatu hanya karena simbol-simbol kerohanian, ya toh? Ada lagi nih mobil ini laju kadang nyalip itu ya, dari kiri dari mana ya, belakangnya God bless you ya kan, ditulisannya di stiker belakang itu loh. Nah, saya hari ini ingin kita merenungkan, sesungguhnya pertumbuhan kerohanian kita ini sudah sesuai nggak sih dengan maksud Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ini terlepas dari jabatan kita secara pelayanan ya. Tapi ini perihal kedewasaan rohani yang harusnya bertumbuh secara natural. Sehingga orang Kristen sekalipun dia bukan seorang majelis, karakternya bisa bertumbuh dengan sangat bagus di hadapan Tuhan. Inilah yang dikehendaki, bahwa kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita masing-masing. Nah, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang saya akan membahasnya pagi hari ini ya. Dan saya akan berbicara tentang stunting rohani. Saya mengambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Ya, kalau terlalu kecil dari belakang sana bisa membuka HP atau Alkitab cetakan ini. Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukannya dengan setia. Amin. Nah, ada tokoh di situ yang bernama Thomas atau disebut juga Didimus. Siapa yang bisa meragukan seorang yang dipilih
dari antara sekian banyak orang, kan murid itu ada apa namanya, ada circle-nya, ada ringnya. Yang terluar itu kan kira-kira 500 orang ya, yang di kitab Kisah Para Rasul. Kemudian 120 ya kan. Kemudian ada lagi yang 12. Jadi kita tidak perlu meragukan tentang kedekatan Thomas dengan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu meragukan pengalaman Thomas bersama dengan Tuhan Yesus. Bayangkan 3,5 tahun dia berada bersama-sama Sang Guru Agung. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus keluar dari dalam kubur. Dia melihat banyak hal-hal yang hebat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dari telinganya sendiri, pasti dia sudah pernah mendengar bahwa Tuhan akan mengalami satu sengsara, kemudian dia akan mengalami satu kebangkitan. Sebetulnya tidak ada alasan apapun yang dapat membuat Thomas itu menjadi ragu, apalagi bingung. Terlebih lagi tidak percaya. Waktu teman-temannya yang lain berkata, Tuhan bangkit loh, kita ketemu sama Tuhan. Tapi Thomas bilang apa sih? Aku kalau nggak taruh ujung jariku di bekas lubang paku itu, kalau aku nggak pegang itu dia punya lambung yang sudah ditikam, aku nggak akan percaya. Ini sesuatu yang sangat ironis, sesuatu yang miris. Bayangkan soal pengalaman bersama dengan Tuhan, jalan bersama dengan Yesus begitu lama. Soal pendidikan ya, knowledge, pengetahuan tentang firman Tuhan, apa yang Yesus katakan, saya katakan dia dapat kesempatan yang terbaik. Jadi saya yakin Thomas seharusnya lebih dari hanya seorang yang belum pernah bertemu dengan Yesus, atau dia sama sekali tidak pernah mengenal Yesus. Ini terasa sangat aneh. Seorang yang seperti Thomas itu masih berkata, mana mungkin. Jadi kalau kita merenung kepada diri kita masing-masing, sekolah minggu dari kecil, bertumbuh di dalam youth, ya kan, ikut pendalaman Alkitab, kemudian ikut komsel, ikut ibadah wanita, ya toh? Kemudian mendengar Bapak Gembala, Ibu Gembala berkhotbah setiap hari. Ya, tapi waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi tantangan, mosok Tuhan bisa menolong saya. Ini kan aneh begitu loh. Ini kan miris, ini kan ironis sekali. Nah, inilah yang mau kita sama-sama lihat kepada diri kita masing-masing. Stunting rohani yang terjadi dalam diri Thomas atau yang disebut dengan Didimus itu kenapa bisa terjadi? Sedangkan dia sudah begitu lama bersama-sama dengan teman-temannya yang mengikut Tuhan Yesus. Bahkan ketika orang lain pergi waktu Tuhan berkata, kamu akan makan dari dagingku, kamu akan minum dari darahku. Maka orang-orang itu pada menyingkir pergi. Tuhan bilang, kenapa kalian gak pergi? Petrus bilang, karena aku percaya bahwa Engkau Tuhan. Artinya secara kualifikasi dia adalah orang yang punya bobot seharusnya. Tapi kenapa tokoh ini bisa mengalami stunting di dalam kerohaniannya? Yang pertama, saya membuat sebuah alasan. Mengapa seorang yang bernama Thomas Didimus itu bisa mengalami stunting, pertumbuhan yang tidak seharusnya? Yang pertama saya menyebutnya dia menjauhkan dirinya dari persekutuan. Yohanes 20 ayat 24 dari ayat yang sudah kita baca. Tetapi Thomas
seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Mungkin kita berpikir, mungkin dia lagi ngunjungi mama bapaknya. Iya. Tapi situasi yang terjadi pada waktu itu, selepas Tuhan Yesus disalib dan kemudian dijaga oleh penjaga yang begitu ketat di kuburnya itu menunjukkan satu situasi yang sangat mencekam. Situasi yang begitu menakutkan buat murid-murid itu. Dan murid-murid yang lain dalam situasi seperti itu, mereka memilih untuk berkumpul bersama saudara-saudara seiman yang lain dan mereka berdoa. Tapi di mana Thomas? Nah, banyak sekali orang Kristen, ya, banyak saya katakan, karakternya tidak dapat bertumbuh dan dia tidak bisa berbuah dengan baik karena dia terlalu eksklusif, ya toh. Puasa pokoknya 1 minggu full, ya, puasa 1 minggu full, masuk dalam kamar, ya kan. Pokoknya kalau mau buka puasa piring taruh depan pintu, ya kan. Jadi kayak COVID karantina itu loh. Di kamar ngapain Pak Adi? Baca Alkitab setiap hari. Luar biasa. Berdoa menyembah Tuhan. Sakti nggak kira-kira ini orang? Sakti dia. Urapannya kenceng mungkin ya. 1 minggu dia dalam kamar. Ini contoh ilustrasi. Harapannya supaya memiliki kerohanian yang lebih mantap, punya urapan yang lebih hebat, ya kan? Supaya bertumbuh lebih bagus. Bisa terjadi? Jawabannya bisa. Bagi dia, ya kan? Lalu setelah 1 minggu, ini ilustrasi, dia buka pintu kamarnya, ya kan? Dia buka pintu kamarnya. Bersinar nggak kira-kira? Ya bersinar lah kayak wajahnya Musa waktu ketemu Tuhan itu ya. Bersinar dia, berkilauan sampai istrinya nggak bisa lihat. Lalu waktu dia jalan pelan-pelan, tiba-tiba dia nginjek mobil-mobilan anaknya itu yang berceceran di mana-mana. Terus apa yang terjadi? Ini yang naruh di sini siapa? Istrinya dipanggil, anaknya dipanggil. Disowan ini satu-satu. Iya kan? Bagi dunia, bagi orang lain yang bukan Kristen, sesungguhnya karunia-karunia rohani yang kita miliki, sesungguhnya ya, tidak berdampak signifikan dibanding dengan buah roh yang kita hasilkan. Tetangga kita lebih suka bertemu dengan orang Kristen yang sabar. Orang Kristen yang lemah lembut ngomongnya. Orang Kristen yang penguasaan dirinya bagus. Daripada maaf, orang Kristen yang suaranya merdu, mimpin pujian di gereja. Ini enggak nyindir yang sini loh, enggak ya. Enggak nyindir nih. Memang diperlukan ini. Karena mereka nggak tahu apa yang kita lakukan di gereja. Dan mereka hanya tahu apa yang mereka lihat dari kehidupan kita setiap hari. Dan kehidupan yang seperti itu, karakter yang seperti itu, buah roh yang seperti itu, hanya akan menjadi matang di dalam persekutuan dengan orang lain. Masa kita keluar dari kamar lalu bilang, saya orang yang sabar dan rendah hati. Lalu nginjek mobil-mobilan anaknya tadi, menjadi tidak sabar dan rendah hati. Nggak bisa. Karakter yang namanya sabar, itu harus dibenturkan dengan karakter lain yang membuatnya menjadi sabar. Orang yang bilang sabar, harus ketemu dengan orang lain yang menguji kesabarannya, dan dia menjadi sabar. Ya kan? Saya dengan istri saya itu paling sabar, luar biasa. Iya, dari sejak menikah. Pertama, waktu saya baru menikah, masih ngekos itu, dia kalau masak itu luar biasa. Asinnya,
Iya kan? Saya sabar. Tak sabarin terus ya, seminggu 2 minggu. Lama-lama saya yang masak. Begini masak yang betul. Saya kan suka masak. Saya juga diuji kesabaran saya dengan siapa? Dengan anak-anak, ya kan? Dengan jemaat. Ayo, tak antar ke rumah sakit, Bu. Ibu kan gak ada anak mantunya. Ayo. Tapi jemaat ini mungkin bisa buat kita nggak merasa puas. Justru mungkin bisa mengecewakan omongannya kepada kita. Bisa. Atau lemah lembut. Diambil dari bahasa Yunani proates. Lemah lembut itu bukan klemak-klemek loh ya. Bukan klemak-klemek, bukan ngomongnya alon-alon, enggak. Proates itu seperti seorang yang diberikan kuda yang lagi liar-liarnya, ya baru ditangkap itu, kuda liar itu, dan harus dapat dikendalikan. Kekangnya itu namanya proates, orang yang bisa mengekang si kuda tadi itu namanya proates. Jadi kelemah lembutan itu merupakan satu kemampuan untuk kita mengendalikan amarah kita. Sekalipun pada waktu kita berhak untuk menjadi marah. Itu lemah lembut. Nah, Thomas, dia tidak bertumbuh dengan baik di dalam pengenalannya akan Tuhan. Karena dia tidak tinggal dalam persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, anak-anak muda. Jangan engkau berpikir bahwa ketika engkau tinggal sendiri menghindari orang banyak, maka engkau akan jauh lebih baik dalam karakter. Nggak bisa. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan bahwa Dia Allah yang mencukupkan? Tentunya kita akan menghadapi situasi yang sulit, situasi di mana kita yakin bahwa Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan itu memberikan kita pertolongan? Tentunya Tuhan menghadapkan kita dengan orang banyak, sebuah situasi yang membuat kita yakin kalau bukan Dia, tidak ada yang bisa menolong. Amin. Jadi stunting rohani terjadi karena kita seringkali menjauhkan diri dari persekutuan. Ada rekan saya satu kantor, Padi. Nek wis ketemu pendeta ki baru roh. Iya, ini pendeta ya Pak Gembala ya. Jadi sama pendeta aja ya. Jadi nek ketemu pendeta wis baru roh Pak Adi. Tibakno ngamukan juga Pak Adi. Wis aku gak ketemuan karo pendeta. Lah awakmu ketemu karo aku iki ngono. Jadi kalau kita tinggal sebagai seorang hamba Tuhan, itu bukan sesuatu yang gampang. Karena hidup kita itu menjadi punyanya orang banyak. Arep ngamuk itu loh kudu diimpet ya Pak Gembala ya. Harus diimpet dhisik. Padahal Bapak Gembala ini sakjane ya punya hak loh untuk menjadi marah. Nah, kita belajar dari Thomas. Dia menjauhkan diri ketika murid-murid itu berkumpul dan menantikan Tuhan hadir di situ. Itulah yang membuat dia kemudian terlambat untuk mengalami peristiwa yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Jadi waktu kita beribadah duduk bersama-sama ini, jangan hanya dilihat sebagai sebuah rutinitas. Tapi lihatlah bahwa dalam persekutuan ini, Tuhan hadir dan melawat setiap kita. Ibadah itu baru punya nilai. Ibadah itu baru punya dampak, punya manfaat bagi karakter kita masing-masing. Kalau jemaat ketemu dengan jemaat, satu jengkel, satu marah. Itu sesuatu yang biasa. Bukankah besi harus menajamkan besi? Bukankah kesabaran, karakter, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurah hatian harus dibentuk di dalam persekutuan kita bersama dengan orang lain? Dan saya memberikan satu statement. Klik, ya, next. Persekutuan adalah kunci daripada pertumbuhan iman kita. Persekutuan adalah kunci daripada pertumbuhan iman kita masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kualitas kerohanian yang seperti ini, yang disukai banyak orang, yang sehati, yang sepikir, itu hanya bisa terjadi waktu kita tinggal di dalam persekutuan dengan saudara-saudara yang sama-sama mengasihi Tuhan. Saya yakin kekristenan itu akan menjadi satu dampak yang besar melalui penginjilan. Tapi bukan hanya secara verbal, bukan hanya secara lisan, tapi lewat kehidupan kita di tengah-tengah orang lain. Dan saya sangat meyakini bahwa seluruh anggota jemaat di GAB Mahanaim Sidoarjo, waktu mereka bertumbuh di dalam kerohanian dengan baik, nggak ada satupun yang mengalami stunting, bertumbuh dengan bagus, gizinya cukup, asupannya cukup, olahraga rohaninya juga cukup, maka karakternya akan bertumbuh dengan sangat baik. Waktu dilepas ke tengah-tengah masyarakat di mana mereka tinggal, mereka akan jadi berkat dan banyak orang akan menyukai mereka. Ini loh yang kita mau perhatikan. Kenapa Thomas, seorang yang punya waktu bersama dengan Yesus begitu lama, sampai berkata, aku gak percaya, gak mungkin, masa sih? Saya melihat ini sesuatu yang sangat ironis. Ayo kita sama-sama melakukan evaluasi. Apakah selama ini kita merasa bahwa kita sudah terlalu kudus untuk bergaul dengan orang lain? Enggak. Kekudusan kita baru akan berguna waktu bersentuhan dengan kegelapan di sekitar kita. Jadi waktu kita berdoa sungguh-sungguh, waktu kita berpuasa, waktu kita baca firman, maka jadikan itu satu pancaran kasih yang mengalir bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita. Saya yakin kok, kita nggak bisa ngomong dengan mulut bahwa Yesus Tuhan. Tapi waktu orang lihat, iki wong iki beda banget. Orang ini luar biasa pokoknya. Tonggoni loh, bakar godong-godong kering di depan rumahnya. Itu asap masuk ke dalam ruang tamu. Ada yang pernah ngalami belum? Itu namanya. Daun itu loh dari pohon itu dikumpulkan depan rumah kita, lalu dibakarnya di situ juga. Jadi asapnya masuk ke dalam rumah. Gara-gara gitu ada satu jemaat kita yang sampai pindah rumah. Wah, tonggoku Pak, nemen pokoknya Pak. Iya. Karena memang betul firman Tuhan berkata, iblis itu udah seperti singa yang mengaum-ngaum gitu loh. Siap-siap bikin marah, ya kan? Siap-siap bikin emosi, ya kan? Kalau udah diterkam kan kita jadi emosi. Tapi waktu rohani kita bertumbuh dengan baik, kita nggak stunting, kedewasaan kita penuh, maka kita akan menghadapi segala situasi dan tetap penuh dengan kasih Tuhan. Bisa kok. Dan yang kedua, mengapa sih Thomas yang disebut dengan Didimus tadi itu sampai mengalami yang saya sebut dengan stunting, gak bertumbuh dengan baik iman dan kerohaniannya. Next ya. Yang kedua, saya berikan alasan yang kedua. Karena imannya berdasarkan fakta. Karena dia hanya mengimani apa yang bisa dia lihat. Karena dia hanya mengimani apa yang bisa dia sentuh, ya kan? Itu kalau lubang paku dia udah sentuh dengan ujung jari. Itu kalau lambung yang berlubang sudah bisa dia pegang, maka dia percaya. Berapa banyak kadangkala kita merasa bahwa kita udah punya iman yang besar. Tapi kadangkala waktu satu hari Tuhan memperhadapkan dengan situasi, maaf, sulit bayar SPP anak, lagi sulit, usaha lagi sepi. Lalu iman kita mulai diuji.
Iman kita mulai diuji. Dan kita berpikir, mungkin Tuhan lagi gak sayang ini sama aku. Tapi Tuhan bilang di dalam hati kita, sudah berapa banyak peristiwa, sudah berapa banyak karya Tuhan yang kita alami sampai hari itu kita mengalami perkara sulit. Sudah begitu banyak. Kalau iman kita cukup bertumbuh. Kalau kemarin Tuhan tolong, kemarin Tuhan tolong, kemarin Tuhan tolong, yang ini pun juga Tuhan akan tolong. Iya. Kedewasaan rohani kita akan diuji lewat peristiwa-peristiwa dalam diri kita masing-masing. Minggu lalu ada yang bertanya, jemaat, Pak Adi, ini 2023 ini resesi ya Pak Adi? Iya, beritanya memang seperti itu. Terus ya Pak Adi? Oh iya, saya duduk dulu. Saya bertanyanya bukan langsung kepada persoalan itu. Saya tanya, selama COVID berapa tahun sih yang kondisi sulit itu? 2,5 tahun ya mungkin ya Pak Gembala ya. 2,5 tahun. Waktu COVID itu, toko-toko sepi, kerjaan sulit. Keluwen gak kira-kira? Omai sampean keluwen? Oh enggak lah Pak Adi gak keluwen. Lah iya toh. Nek kemarin waktu COVID sampean gak keluwen, masa tahun ngarep sampean bakalan keluwen? Enggak. Jadi Thomas itu tidak pernah melihat sesuatu yang melampaui apa yang pernah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Mungkin dia bisa kasih bangkit itu orang mati yang nama Lazarus. Mungkin dia bisa kasih bangkit itu anaknya janda di kota Nain. Bisa. Tapi dia sendiri kalau meninggal gimana ya? Bisa bangkit gak sih? Nah, itu seringkali membuat seseorang itu menaruh imannya hanya kepada fakta yang pernah dia lihat. Tapi Tuhan itu melampaui dari apa yang pernah kita pikirkan. Jadi saya melihat stunting rohani bisa terjadi. Tuhan Yesus berkata begini, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Makarios, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tadi malam saya membahas dengan anak-anak muda tentang sunergeo. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Teks aslinya sunergeo. Sebetulnya yang tepat itu Allah bekerja bersama-sama. Anak-anak muda ini bingung. Hari ini kan sarjana yang lulus saja yang terserap nggak begitu banyak. Bagaimana nasib kita? Nasib mereka? Anak muda baru lulus S1 teknik sipil minggu lalu. Mas, aku ini waktu lulus kuliah ini tak rewangi nguli mas. Tak rewangi kerja batu, tak rewangi segala macam sampai dia lulus. Akhirnya dia dapat posisi sebagai mandor untuk proyek gitu. Aku baru lulus wisuda kemarin mas. Ini proyeknya udah berhenti. Terus ya apa mas aku ini? Oke. Saya kasih tahu begini. Berkat Tuhan itu kan satu berkat yang progresif. Fresh. Kemarin Tuhan memberkati engkau, memberkati kamu untuk bisa lulus S1. Itu step yang sudah selesai dan Tuhan setia kepada itu. Maka dalam tahap berikutnya Tuhan sudah menyediakan berkat yang pada step itu akan kau rasakan. Loh, iya loh. Sunergi itu kan bicara tentang beberapa peristiwa atau beberapa bagian kecil ya. Pak Hendri ini punya toko jam. Biasa buka jam. Bagian belakang jam yang enggak digital ya, yang itu Pak. Yang jarum itu. Itu kan ada roda gigi kecil besar begitu. Nah, sunergeo itu seperti roda-roda gigi yang jumlahnya banyak tadi itu untuk menghasilkan gerakan detak jam di depan. Jadi Tuhan untuk menjadikan kita orang yang menerima janji yang dia berikan,
Tuhan menggunakan banyak sekali peristiwa. Pertama, dia memberkati usaha pekerjaan kalau anak-anak muda ya. Papa mama diberkati bisa kasih sekolah. Iya kan? Kemudian di sekolah dia mendapatkan satu berkat dari Tuhan, hikmat sehingga pinter, cerdas, cum laude. Ya nggak cum laude ya gak apa-apa ya. Lulus ya. Berat Adi. Lulus. Ini. Setelah lulus, Tuhan tiba-tiba pertemukan dia dengan orang yang memberikan satu ruang bekerja. Lewat lamaran, dia ngelamar. Di situ Tuhan sertai, berkati, dia diterima bekerja. Dari diterima bekerja, Tuhan buat lagi satu peristiwa. Karirnya meningkat, menanjak. Bisa beli rumah, bisa punya fasilitas. Selesai belum? Kemudian Tuhan mau memberkati dia lebih lagi. Bertemu dengan seorang gadis, ya kan? Klik akhirnya. Akhirnya jadi pasangan, berumah tangga. Punya anak. Itu rangkaian peristiwa yang membawa kita kepada masa depan atau hari depan yang penuh dengan harapan. Akharit otikwah. Jadi waktu hari ini kita masih berada di kondisi yang paling sulit, yang paling bawah. Itu bagian dari rangkaian peristiwa yang Tuhan izinkan dalam diri kita masing-masing. Yang bisa kita lakukan, tetap percaya bahwa Dia sedang mempersiapkan yang terbaik. Didimus atau Thomas, imannya hanya berdasarkan fakta. Kalau dia tidak melihat maka dia tidak bisa percaya. Sedangkan kita sebagai manusia, kita diberikan indera yang sangat terbatas. Kita melihat sejauh yang kita mampu. Kita mendengar sejauh yang kita bisa dengar. Tapi Tuhan melampaui dari semua panca indera yang kita miliki. Dan saya memberikan juga sebuah statement. Next. Iman itu bukan hanya untuk diceritakan, namun harus dapat dihidupi. Iman bukan hanya untuk diceritakan, namun harus dapat dihidupi. Cuma dekat-dekat sama Pak Adi. Pak, aku ini beriman sama Tuhan, Pak. Iya, bagus. Berdoa sungguh-sungguh Pak sama Tuhan. Wah, luar biasa, mantap. Aku ini walaupun sekarang lagi gak punya uang, Pak. Ini loh aku berangkat ke sini tadi gak punya ongkos, Pak Adi. Wes toh gak punya ongkos aku, Pak Adi. Tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Nanti saya pulang ini juga mungkin gak punya ongkos lagi, Pak Adi. Tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Ada gak iman yang begitu? Rohani enggak ini sebetulnya? Loh, rohani ya Pak ya. Rohani dia berdoa, dia beriman ya kan. Aku nanti berangkat ke sini enggak punya ongkos, nih pulang mungkin juga enggak punya ongkos Pak Adi. Kan gitu toh? Ini saya sebut imannya bisik-bisik. Nek ngerti mbok, anu lah Pak. Simpati sedikit apa Pak? Kita kadang-kala beriman kepada Tuhan. Waktu kita udah tahu nih, oh dulurku yang itu sudah bisa pasti tak mintain tolong. Oh koneksiku cukup untuk dapat masukkan anakku bekerja. Mungkin. Tapi seringkali Tuhan mendorong kita untuk memiliki iman yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita dengar. Amin. Ayo. Jangan mau menjadi orang Kristen yang stunting rohaninya. Satu kali Daniel dikandani ngeyel, tapi Daniel yang di sini nggak dikandani, nggak ngeyel. Daniel melanggar perintah raja yang memang dilakukan jebakan oleh teman-temannya. Kemudian Daniel dipegang sesuai perintah raja, dikasih masuk ke dalam gua singa. Bisa nggak sih Tuhan
melepaskan Daniel supaya nggak masuk ke dalam gua singa? Harusnya bisa. Daniel mungkin apa mungkin lah rajanya tiba-tiba dijadiin berubah gitu, mengubah keputusan. Akhirnya dia juga harus masuk ke dalam gua singa. Apakah di dalam gua singa itu Daniel yakin bahwa dia tidak dimakan sama singa-singa itu? Ayo. Belum tentu. Saya yakin bahwa dia masuk ke dalam gua singa, dia udah siap dimakan oleh singa-singa itu. Karena mau dimakan, mau tidak dimakan, Tuhan tetaplah Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego mau masuk ke dapur api. Sekalipun Tuhan gak tolong, kau lempar aku ke dalam dapur api, aku tetap percaya Tuhan adalah Tuhan. Dan iman yang seperti itulah yang menyebabkan orang-orang yang hebat di dalam Alkitab melihat perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Abraham bawa anaknya ke atas gunung. Dia bilang, nanti Tuhan siapkan dombanya untuk nyenengin hati anaknya. Saya berkata itu betul iman. Mungkin supaya Ishak yang umurnya udah segitu gak kabur lari kan. Diikat. Abraham menurut saya sebagai orang tua, dia sudah siap sesiap-siapnya untuk melihat leher anaknya terpotong dengan pisau itu. Tapi waktu kualitas iman yang seperti itu Tuhan lihat, maka Tuhan berkata, berhenti. Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, belajar dari Thomas, belajar dari Didimus, seorang yang bernama Thomas atau yang disebut Didimus. Dia mengalami satu kondisi iman yang terhambat pertumbuhannya. Tidak sebaik rekan-rekannya. Aku sudah lihat Tuhan. Untung 8 hari dia datang, Tuhan mau datang lagi ke situ. Tapi rasa malu. Jangan sampai kita di hadapan Tuhan menjadi orang yang tidak percaya, menjadi orang yang tidak beriman kepadanya. Sehingga waktu dia berjumpa, aduh, kamu kok ya masih ragu-ragu kepada saya. Jadi 2 perkara yang bisa memungkinkan, yang bisa menyebabkan terjadinya stunting secara rohani. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari persekutuan. Yang kedua, kalau iman hanya berdasarkan fakta, maka kita sulit untuk meyakini Tuhan, melakukan perkara, memberikan pertolongan, melampaui apa yang kita dapat pikirkan. Saya menutup dengan kutipan daripada ayat-ayat yang sudah kita baca. Yohanes 20 ayat 29 yang bagian B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, saudara, rekan yang terkasih, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayanan kami. Mari kita melihat dengan cara Tuhan melihat segala perkara. Sefirman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya tambahkan, tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya undang bagi berdiri dan kita berdoa. Saya ingin lagu itu tadi aja ya, yang untuk buka firman tadi. Lord, thank you, terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
Dalam pujian ini ada satu kalimat yang baik. Telah kulihat kebaikanmu yang tidak pernah habis dari hidupku. Apa kita menyanyi hanya karena kita ingin menyanyi? Apa karena kita memuji Tuhan karena kita betul-betul yakin kita telah melihat banyak kebaikan Dia di dalam hidup kita masing-masing? Kalau mungkin pagi ini kau datang, kau punya sakit yang belum sembuh. Kalau mungkin kau pagi ini datang dengan kondisi keuangan yang sedang sulit-sulitnya. Kalau mungkin pagi hari ini kau datang dengan usaha yang lagi sepi. Kalau mungkin kau datang hari ini dalam kondisi terpuruk. Kalau kau berkata, telah kulihat kebaikanmu yang tidak pernah habis. Masihkah kita ragu, masihkah kita bimbang? Dia akan menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam diri kita masing-masing. Jangan lagi kita berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku itu, sebelum aku meletakkan tanganku di lubang tombak, sekali-kali aku gak percaya. Hidamasya kata lamase, telah kulihat kebaikanmu Tuhan. Aku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan, Engkau yang memiliki pergumulan pribadi, dan firman ini mengingatkan engkau, dan kau sedang menantikan apa yang kau minta dari Tuhan, pertolongan yang belum engkau lihat hari ini. Angkat tanganmu dari mana engkau duduk, yang mengikuti secara live streaming, percaya berdoa. Tuhan, hamba berdoa memohon, mungkin ada harapan-harapan kami yang belum kami lihat faktanya di hadapan kami. Hamba berdoa Tuhan, buat mereka yang menantikan kesembuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan berikan itu. Mereka yang menantikan pertolongan dalam persoalan keuangan, di dalam nama Yesus Tuhan berikan itu. Mereka yang sedang menantikan harapan-harapan yang lain, Tuhan dengarkan apa yang mereka mohonkan daripada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba bersyukur buat kesempatan waktu yang Kau beri. Berkati tim penggembalaan di tempat ini, Bapak Ibu Gembala, beri kesehatan, berikan urapan, mampukan mereka menggembalakan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba kembalikan segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu, sebab Engkau yang memilikinya dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah berfirman bagi kami semua melalui hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Hadi Triyono. Kau mau ke hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau Yesus. Kau memberkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, terima kasih. Kau sudah berikan iman yang kuat bagi kami semua, untuk kami dapat menghadapi segala yang
ada di dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Kau menjadikan kami kuat, Kau menjadikan kami tangguh, karena iman yang daripada Engkau Yesus yang menguatkan kami, hingga kami mampu menghadapi semuanya ini. Waktu kami sakit, dengan iman kami mengatakan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Amin. Kami menjadi sembuh. Amin. Waktu kami dalam keadaan terpuruk, kami katakan Kau sanggup memulihkan kami, dan kami menjadi pulih. Kami menjadi menang. Terima kasih Yesus. Waktu kami tidak punya pekerjaan yang tetap, kami berseru, Tuhan tolong berikan kami suatu pekerjaan yang tetap, dan Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami hanya percaya pada Engkau Yesus. Engkau di firman-Mu dikatakan, walaupun Engkau tidak melihat tapi Engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Juga yang mengikuti live streaming di rumah. Engkau memberkati kita semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengahkan kepala, pandang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.